Tuhan sangat baik, Tuhan Yesus. Sebelum kami pun bangun di pagi hari, Tuhan sudah menyertai kami dan memberikan kami kesempatan yang baru, Tuhan Yesus. Tuhan ajari kami, Tuhan Yesus, supaya kami bisa mengerti dan bisa kami merasakan lawatan Tuhan terjadi di pagi hari ini, Tuhan Yesus. Dahsyat dan sangat luar biasa, Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Katakan
satu-satunya. Sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan,
Pujian ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini adalah bukti kebesaran Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada dalam hidup kami, sehingga seluruh rancangan-Mu akan digenapkan dalam hidup kami. Apa yang Engkau firmankan itu jadi dalam hidup kami Tuhan. Sehingga lewat kehidupan setiap kami, nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, ajaib, dahsyat Engkau. Engkau Bapa yang akan terus menuntun kami untuk boleh mengalami kasih kuasa dan mujizat-Mu. Sehingga lewat hidup kami boleh tinggikan, agungkan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi siap kami Bapa, mampukan kami memahami kebenaran firman-Mu. Bahkan jadikan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga Engkaulah yang akan terus diagungkan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Pujian tadi mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bukti kebesaran Tuhan dalam hidup. Artinya kita harus memandang kehidupan kita ini berdasarkan cara pandang Tuhan dalam hidup. Jadi sekali lagi, kalau kita sadar hidup kita ini adalah bukti karya Tuhan, maka cara pandang kita terhadap diri kita, maka kita harus melihat dari cara pandang Tuhan. Saya ilustrasikan begini, kalau seandainya ada uang 100 ribu, uang 100 ribu ini saya jatuhkan, kemudian saya ambil, nilainya berapa? 100 ribu. Kemudian kalau 100 ribunya saya injak, kemudian saya ambil, nilainya berapa? 100 ribu. Kalau dilipat-lipat, nilainya tetap berapa? 100 ribu. Kenapa dia nilainya tidak berubah? Karena uang tadi ditentukan oleh nilainya. Sekali lagi, keadaan tidak mempengaruhi nilai seseorang. Hal sama terjadi dalam diri kita. Latar belakang kita seharusnya tidak mempengaruhi kehidupan kita. Keadaan kita tidak mempengaruhi keadaan kita. Banyak orang yang karena luka batin, karena kecewa dengan keadaan di rumah, sehingga hidup mereka, nilai-nilai yang Tuhan taruh dalam diri mereka itu berubah. Tapi sekali lagi, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, nilai dalam diri kita itu tidak pernah berubah. Sebagai contoh saya buat, ketika Gideon, memang Gideon ini hidup di masa pemerintahan di mana negeri mereka itu dijajah oleh orang Midian, orang Amalek. Sehingga orang-orang Israel pada saat itu, bahkan Alkitab catat, Gideon hanya untuk panen hasil panennya itu harus bersembunyi. Mereka sedang dalam ketakutan, mereka hidup dalam intimidasi orang Midian, orang Amalek. Tetapi sekali lagi, Tuhan bukan melihat kepada apa yang sedang dialami oleh Gideon. Maka pada saat Tuhan berjumpa dengan Gideon, maka Tuhan justru berkata kepada Gideon dalam Hakim 6 ayat 12, "Hei pahlawan yang gagah berani." Gideon argue, bagaimana mungkin Tuhan berkata aku pahlawan yang gagah berani? Bagaimana mungkin aku diperintahkan oleh Tuhan menyelamatkan bangsaku? Kenapa? Karena dia melihat keadaan dia, semuanya dalam keadaan yang tidak baik. Kemudian Gideon berkata, kaumku yang paling lemah, aku ini yang paling muda di antara kaumku. Kami ini kaum terkecil. Bagaimana mungkin aku menjadi pahlawan gagah berani? Bagaimana mungkin aku akan menyelamatkan bangsaku dari orang Midian, orang Amalek? Sekali lagi, hari ini arahkan pandang kita bukan kepada keadaanmu, tapi arahkan pandang kita dari cara pandang Tuhan terhadap kita. Sekali lagi, Tuhan menginginkan kalau kita mau nilai-nilai yang Tuhan taruh di dalam diri kita ini keluar, maka kita harus melihat semua oleh karena anugerah Tuhan. Kenapa tadi pujian tadi mengingatkan? Karena Tuhan berada di dalam diri kita, maka dia menilai kita menurut cara pandang Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Siapakah kita di hadapan Tuhan?
1 Petrus 2 ayat 9 kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ternyata desain Tuhan atas hidup anak-anak Tuhan beda dengan apa yang kita hadapi. Maka hari ini dalam menjalani hidup ini kita harus bijak. Bijaksana melihat hidup kita menurut cara pandang dan karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan lagi dilihat kepada keadaan yang sedang kita alami. Kalau kita lihat kepada keadaan yang sedang kita alami, kalau kita fokus kepada keadaan yang kita alami, mungkin kita tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh Gideon. Maka kita akan melihat semua kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Tapi kalau kita pandang siapa kita di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita ini adalah bangsa yang terpilih. Betapa bersyukurnya kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita sadar Raja di atas segala raja itu memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Sekali lagi, kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 4 coba kita baca. Efesus 1 ayat 4. Sekali lagi dari firman ini kita boleh melihat orang lain boleh menolak kita, tetapi Yesus memilih setiap kita untuk dijadikan dibentuk seturut dengan kehendaknya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Daud itu juga mengalami latar belakang yang tidak baik. Tetapi justru Daud melihat sejak dari dalam kandungan ibunya, dia sudah dipilih oleh Tuhan dan dia menjadi istimewa. Makanya dikatakan kejadianku ajaib dan dahsyat. Coba kalau bayangkan hari ini kita sadar kita ini dipilih oleh Tuhan. Kejadian kita itu ajaib dan dahsyat. Boleh keadaan berbeda dengan apa yang kita alami dalam hidup. Daud juga diperlakukan dengan cara tidak adil oleh orang tuanya. Bayangkan ketika Nabi Samuel datang untuk memilih salah satu di antara anak Isai, bapaknya Daud, untuk diurapi menjadi raja. Dia sebagai anak bungsu justru tidak dilibatkan oleh orang tuanya. Daud justru disuruh pergi ke padang penggembalaan yang hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Artinya untuk masuk di dalam pilihan saja Daud gak terpilih. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal atas rancangannya dalam hidup. Makanya di dalam Mazmur 27 ayat 10 Daud berkata, sekalipun ayahku ibuku melupakan aku, tetapi Tuhan tetap menyambut aku. Artinya keadaan itu tidak merongrong imannya. Dia tetap mengerti, dia sadar bahwa nilai yang Tuhan taruh di dalam dirinya tidak berubah oleh keadaan yang sedang dihadapinya. Hari ini apapun keadaanmu, jangan izinkan luka itu merobek apa yang menjadi nilai yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Jangan izinkan keadaan itu justru menarikmu, melemahkan hidupmu untuk tidak masuk di dalam rancangan Tuhan dalam hidup. Karena firman Tuhan mengingatkan, Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Salah satunya untuk memulihkan setiap keadaan kita. Lihat, pandang kepada pengorbanan Kristus. Itu wujud kasihnya. Sehingga oleh kasih Tuhan, segala luka batin oleh keadaan itu boleh dibalut dan kita hidup seperti apa yang Tuhan rancangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita harus sadar ketika pertama sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Artinya segala persoalan, segala keadaan kita di belakang itu, yang hidup sebelumnya tanpa Tuhan, itu sudah berlalu.
Artinya yang Tuhan mau inginkan dalam diri kita adalah hari ini dan ke depan, izinkan kuasanya bekerja di tengah-tengah kehidupanmu. Maka engkau akan menikmati kasih kemurahan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Semua orang punya latar belakang dalam hidup. Tapi sekali lagi kita harus tahu nilai yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kenapa kalau Paulus itu katakan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Dia ingin firman tadi seperti pujian tadi. Firman itu digenapkan dalam kehidupannya. Setiap kita sekali lagi dipilih oleh Tuhan. Alkitab catat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya Tuhan mau kalau kita izinkan hidup kita ini dipakai oleh Dia, kita izinkan hidup kita dibentuk menurut Dia, kita izinkan kita diurapi menurut rancangan Tuhan, maka firman mengingatkan Dia ingin mengangkat hidupmu menjadi terang dalam hidup, supaya orang lain boleh lihat. Oh iya, beda ya orang yang ikut Kristus dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak ikut Tuhan. Firman mengatakan supaya lewat hidupmu engkau mampu menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang datangnya dari Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan. Tetapi yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita akan mudah menceritakan kepada orang lain. Semua ini boleh terjadi karena Tuhan hidup di dalam kehidupanku. Kita buka Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ternyata Tuhan sudah mengingatkan kita hari ini sedang berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Banyak orang tidak lagi cinta akan Tuhan dalam hidupnya. Tapi firman katakan di antara semua orang ini, maka engkau akan dipakai oleh Tuhan, bercahaya di antara mereka, firman katakan seperti bintang-bintang di dunia. Bintang itu ditempatkan di atas supaya orang bisa melihat. Itulah rancangan Tuhan atas hidup anak-anak Tuhan. Dia ingin mengangkatmu, dia ingin memberkati hidupmu supaya orang lain boleh melihat. Terang Tuhan itu boleh bersinar melalui kehidupan kita. Maka jangan izinkan masa lalu kehidupan kita merongrong diri kita, sekalipun itu hari ini sedang terjadi. Kenapa jangan pernah izinkan hatimu terluka oleh keadaan, tapi pandang kepada rancangan Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan keadaan itu justru merongrong imanmu, tapi izinkan apa yang menjadi kehendak Bapa itu digenapkan dalam hidupmu. Sekali lagi, kenapa Gideon akhirnya dipakai oleh Tuhan? Karena Gideon menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tahu kalau dia adalah kaum yang lemah. Dia tahu dia masih sangat muda. Tapi sekali lagi ketika dia izinkan terus dalam ketaatan, dalam kehendak Tuhan. Bayangkan orang yang biasanya sehari-hari hidup dalam ketakutan, itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi hakim atas Israel. Bukan karena kuat dan gagahnya Gideon, tetapi karena dia izinkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Hari ini, siapapun kita, apapun keadaanmu, jangan lihat kepada nilai yang diberikan oleh dunia,
Tapi lihat dan pandanglah dirimu berdasarkan nilai yang diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ingat, renungkan ini, inilah yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Bukan kita yang menawarkan diri, tetapi Tuhan yang memilih kita. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Hebat enggak status kita di hadapan seluruh manusia? Hebat status kita. Karena Alkitab katakan kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan kita yang menawarkan diri. Karena Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau kita bangsa pilihan, berarti betapa dahsyatnya hidup kita dijadikan oleh Tuhan. Dia rindu untuk membentuk kita. Sampai kegenapan kebenaran firman-Nya itu boleh terjadi. Dan Alkitab catat, Dia ingin menempatkan kita menjadi terang di tengah-tengah bangsa yang bengkok. Dia rindu anak-anak Tuhan di tempat ini, jaga hidupmu menurut kehendak Tuhan. Supaya rancangan Tuhan itu boleh digenapkan. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan tidak menjadi turun. Menjadi terang bagi banyak orang. Sehingga lewat hidupmu orang lain akan berkata, kami mau ikut engkau. Karena kami melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Kita bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan setiap kami adalah umat yang Engkau pilih sendiri. Bahwa setiap kami masuk di dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami memandang diri kami berdasarkan keadaan yang sedang kami alami. Ketika kami fokus kepada keadaan itu, maka kami akan menjadi lemah. Tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh Gideon. Ketika Gideon memandang kepada keadaannya, maka dia hidup dalam intimidasi, hidup dalam tekanan, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kelemahan. Karena bangsa Midian dan orang-orang Amalek terus mengintimidasi kehidupan mereka. Tetapi justru Tuhan mendatangi Gideon dan berkata, hei engkau pahlawan yang gagah berani. Maka hal yang sama kami percaya terjadi atas umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Keadaan kami tidak mempengaruhi nilai yang Tuhan taruh di dalam diri kami. Sebab hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan satu tujuan, ketika Tuhan membentuk kami, membawa kehidupan kami, maka kami akan mampu menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang datangnya dari Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Engkau. Lepaskan pengurapan-Mu buat anak-anak Yud di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka sadar, mereka mengerti, mereka memahami bahwa mereka adalah milik Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu, bukan ditentukan oleh keadaan mereka hari ini. Karena Engkau sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan. Sama seperti kehidupan Gideon. Dari seorang penakut, Tuhan pakai dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Bahkan endingnya dia boleh menyelamatkan bangsanya dari tekanan hidup orang-orang Midian dan Amalek. Sehingga Tuhan mengangkat hidupnya. Dan bukankah janji-Mu bagi setiap kami ya Tuhan? Oleh pengurapan-Mu, maka setiap anak-anak-Mu di tempat ini akan mengalami kemuliaan-Mu. Bahwa anak-anak muda di tempat ini Tuhan boleh memahami, mengerti. Oleh Roh-Mu yang diam di dalam diri mereka lah yang akan memampukan mereka mewujudkan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan terus melihat kepada kebesaran Tuhan, perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin.